Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pendekatan perilakuan. Yang pertama adalah penggunaan pendekatan perilakuan. Behaviorisme yang awalnya dikemukakan oleh John B. Watson merupakan salah satu mazhab dalam psikologi setara dan psikologi psikoanalisa, psikologi humanistik, dan psikologi transpersonal. Hanya saja di Indonesia dulunya masih kurang banyak penggunanya untuk berbagai persoalan hidup. Pada saat itu, banyak orang tidak percaya bahwa pendekatan perilakuan betul-betul efektif. Kemungkinan salah satu penyebabnya adalah saking sederhananya sehingga tampak terlalu sepele dan kurang misterius apabila digunakan untuk orang Indonesia. Akan tetapi, akhir-akhir ini karena pendekatan kognitif behavior therapy mulai terkenal, kebanyakan psikolog lagi belajar tentang pendekatan ini. Di negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, dan di Asia di Jepang, pendekatan perilakuan banyak sekali diterapkan untuk kehidupan sektor publik seperti kehidupan berlalu lintas. Di negara Belanda atau Jerman misalnya, kereta atau kendaraan rakyat sering tidak ada kondekturnya. Mereka harus membeli karcis. Apabila suatu ketika ada kondektur dan ditemukan bahwa ada penumpang yang tidak membeli karcis, ia akan didenda berlipat kali. Biasanya denda minimal 10 kali dari harga aslinya. Di Indonesia, pendekatan perilakuan sudah dilaksanakan oleh orang Jawa, yaitu dengan adanya istilah kendali stimulus. Contohnya, yaitu melipat tangan di depan perut bila di acara formal atau di depan orang yang dihormati. Dalam bahasa Jawa, sikap itu disebut ngapurancang supaya orang tidak sraweyan yang sering dianggap tidak sopan. Dalam pendekatan perilakuan, bermacam-macam teknik tindakan tersedia meskipun paradigmanya sama. Perilaku baik normal maupun abnormal berasal dari cara belajar klasik, operan, atau percontohan. Pandangan ini sangat optimistik, sehingga perilaku apapun dapat diubah atau dikembalikan dengan cara yang sama tergantung asal mula terbentuknya perilaku itu. Perilaku yang perlu diubah dikategorikan menjadi perilaku berlebihan, perilaku kurang, dan perilaku yang tidak tepat. Kelebihan pendekatan ini adalah pada penerapan pengiraan dan penanganan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tapi tiap kali harus dilakukan pengiraan untuk revisi bila teknik yang diterapkan tidak membawa perubahan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi mengenai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Perkembangan anak ini tidak sama dengan perkembangan anak sebaya secara fisik maupun secara mental atau keduanya. Anak yang mempunyai kelainan tubuh belum tentu mempunyai kelainan mental. Akan tetapi apabila seorang anak mempunyai kelainan mental, biasanya dia mempunyai kelainan tubuh yang mempunyai ciri khas terutama dengan anak skrindoman Down. Misalnya, tubuh lebih pendek, matanya bertipe mengeloid, lidahnya lebih panjang, kepalanya lebih kecil dibandingkan dengan anak sebaya. Kelainan fisik diakibatkan adanya ekstra kromosom pada kromosom ke-21 atau disebut trisomi 21. Akan tetapi, banyak pula anak berkelainan tubuhnya normal seperti anak sebaya. Misalnya, anak yang mempunyai masalah belajar, masalah bicara, hiperaktif, intelijensi di bawah normal, menderita autisme, ataupun menderita psikotik. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kategori anak berkelainan. Seorang anak yang berkelainan adalah mereka yang berbeda dari normal sedemikian signifikan dan sedemikian sering sehingga merusak keberhasilan mereka dalam aktivitas sosial, pribadi, dan pendidikan. Selanjutnya, Hering juga menyatakan bahwa mereka dapat dideskripsikan sebagai tidak mampu, mempunyai kesulitan, terganggu, cacat, atau berkelainan. Baik, yang berikut, seseorang yang tidak mampu adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan karena adanya kekurangan fisik
yang akan mengganggu masalah belajar atau penyelesaian sosial. Sedangkan seseorang yang mempunyai kesulitan dalam penginderaan juga akan mengalami masalah yang sama dengan orang yang tidak mampu. Misalnya seseorang buta, tuli, bisu. Dan begitupun seseorang disebut cacat apabila ia mempunyai kesulitan dalam merespon atau menyesuaikan diri dengan lingkungan karena adanya masalah intelektual, fisik, dan emosi. Selanjutnya, Hering membuat kategori anak berkelainan, yaitu ada 6. Yang pertama, cacat penginderaan, misalnya kerusakan pendengaran ataupun penglihatan. Dan yang kedua, penyimpangan mental, termasuk di dalamnya yang sangat berbakat ataupun yang terbelakangan mental. Dan yang ketiga, gangguan komunikasi, misalnya bicara dan bahasa. Dan yang keempat, ketidakmampuan belajar, yaitu masalah belajar yang serius, akan tetapi adanya cacat fisik. Dan yang kelima, gangguan perilaku, termasuk di dalamnya masalah emosi. Dan yang keenam, cacat fisik dan kesulitan dalam kesehatan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan perilaku. Terapi perilaku menekankan perubahan perilaku yang maladaptif menjadi adaptif dengan cara meningkatkan respon sesuai yang dimiliki oleh individu, mengurangi perilaku yang berlebihan atau meningkatkan perilaku yang kurang. Terapi perilaku menekankan perilaku yang dapat diobservasi. Proses kognitif juga penting dalam penanganan perilaku maladaptif. Penerapan terapi perilaku ini dapat memakai baik paradigma klasik maupun operan. Akan tetapi yang lebih baik dipakai untuk anak-anak biasanya adalah paradigma operan yang lebih menekankan pada penggunaan penguatan atau reinforcement, hukuman, dan penghapusan. Juga banyak digunakan modifikasi perilaku kognitif yang dikembangkan oleh Menckenbaum, terutama untuk anak-anak yang hyperaktif. Ialah tentang pendekatan klasikal. Pendekatan klasikal dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan operan. Pendekatan klasik dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan rasa takut yang tidak adiktif, yang dapat dilakukan dengan teknik nirpeka beraturan. Nirpeka beraturan diterapkan untuk individu yang sangat takut pada suatu hal. Misalnya seorang anak yang takut untuk keluar rumah atau takut untuk berada di antara banyak orang. Berikutnya ialah pendekatan operan. Menurut Bolak dan Herzen tahun 1979, perilaku yang berlebihan dan respon-respon yang muncul sangat sering dengan intensitas yang terlalu besar atau yang muncul pada waktu yang tidak tepat, atau biasanya termasuk respon yang seharusnya tidak muncul sama sekali. Misalnya, respon melukai orang pada anak psikotik, agresi fisik yang sering dilakukan oleh anak hiperaktif. Halo teman-teman, saya akan membawakan materi tentang terapi perilaku kognitif. Nah, sebelum kita membahas tentang teori perilaku, kita perlu mengetahui apa itu terapi. Nah, terapi sendiri memiliki banyak pengertian. Nah, dalam bahasa Yunani, terapi itu berarti merawat atau mengasuh. Nah, sedangkan pengertian terapi dalam KBBI adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit atau memberikan pengobatan atau perawatan terhadap orang yang sedang sakit. Nah, pada saat ini banyak sekali terapi yang ditawarkan. Nah, salah satunya adalah terapi perilaku ini. Nah, menurut Suno pada tahun 2012, terapi perilaku merupakan suatu teknik terapi yang bertujuan untuk menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial dan untuk membangun perilaku-perilaku yang lebih baik dan lebih bermanfaat sehingga dapat diterima di lingkungan sosialnya. Nah, terapi perilaku itu merupakan suatu terapi yang menganggap bahwa perilaku dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi antara pembelajaran masa lalu dengan keadaan yang sama dan keadaan motivasional yang berpengaruh terhadap kepekaan lingkungan dari perbedaan biologis baik secara genetik maupun secara fisiologis.
Nah, terapi perilaku merupakan terapi yang penting bagi anak usia dini yang sedang mengalami gangguan. Nah, menurut Kosasi pada tahun 2012 antara lain yang pertama itu memfokuskan perhatian. Nah, itu bersosialisasi dengan lingkungan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan anak terhadap aturan. Lalu ada memperbaiki perilaku anak yang sering menyimpang. Nah, dalam terapi perilaku ini mengajarkan anak untuk belajar dari lingkungan sekitarnya yang normal. Lalu bagaimana dia memberikan respon terhadap lingkungannya atau bersosialisasi dengan teman sebaya atau mengajarkan perilaku yang sesuai agar si anak ini dapat membedakan berbagai hal tertentu dari rangsangan. Nah, terapi ini juga sangat penting untuk membantu para anak dengan autisme untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sebenarnya masih satu materi sih. Terima kasih. Materi mengenai terapi kognitif. Menurut Mas Shebuin 1979 menciptakan pelatihan instruksi bagi anak-anak berkelainan, misalkan anak hiperaktif. Nah, prosedur pendekatan ini menekankan pada pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh dirinya sendiri baik secara terbuka maupun tertutup dalam pikiran. Nah, langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, model seorang dewasa melakukan suatu tugas sembari berbicara pada dirinya sendiri dengan keras. Yang kedua, anak melakukan tugas yang sama di bawah petunjuk instruksi-instruksi dari model. Yang ketiga, anak melakukan tugas sembari memberikan instruksi pada dirinya sendiri dengan keras. Yang keempat, anak membisikkan instruksi pada dirinya sendiri saat mulai melakukan tugas penghapusan. Dan yang kelima, anak melakukan tugas sembari membimbing kinerjanya dalam pembicaraan private, instruksi untuk diri tertutup. Misalkan pada anak hiperaktif, diberi tugas mencontohi pola gambar bergaris. Nah, model tersebut kemudian memberikan contoh melalui beberapa langkah seperti definisi masalah, yaitu apa yang harus saya lakukan. Terus yang kedua, memfokuskan perhatian, membimbing respon. Seperti hati-hati, garis tersebut harus lebih ke bawah lagi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penguatan diri, seperti pujian, seperti bagus saya telah melakukannya dengan baik. Terus yang keempat, keterampilan coping berdasarkan evaluasi diri dan pilihan pengoreksian kesalahan. Misalkan, oke, saya dapat melakukannya dengan baik walaupun secara perlahan. Nah, prosedur ini dapat pula dikombinasikan dengan teknik-teknik di dalam modifikasi perilaku atau terapi perilaku. Misalkan relaksasi yang dilatih terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan instruksi diri. Prosedur terapi perilaku kognitif. Yang pertama, latihan relaksasi berupa relaksasi otot progresif untuk belajar menegangkan dan mengendurkan macam-macam kelompok otot serta belajar memperhatikan perbedaan antara rasa tegang dan rileks. Yang kedua, reinstruksasi kognitif. Prosedur terapi untuk mengurangi tingkat kecemasan subjek yang disebabkan oleh pemikiran-pemikiran negatif dan menggantikannya dengan pemikiran-pemikiran yang lebih positif. Terus yang ketiga, explore with response prevention. Itu untuk menguasai gangguan obsesif kompulsif. Sekian dari materi kami, terima kasih.